Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelompok 5 dengan tema Kenalin, saya Farah Amanda Putri dengan NIM 090111 2824 29051. Saya Nur Sadatul Fuada dengan NIM 0901 12 82 42 90 47. Saya Natasha Nur Febianti dengan NIM 0901 12 82 42 90 60. Saya Selamat Safira Fasya dengan NIM 090111 2824 29073. Tanggung jawab sosial perusahaan teknologi terhadap publik adalah kewajiban perusahaan untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang mereka kembangkan memberikan dampak positif serta tidak merugikan masyarakat. Dalam era digital saat ini, teknologi digunakan oleh jutaan orang setiap harinya, sehingga setiap fitur atau sistem yang dibuat dapat mempengaruhi cara berpikir, berinteraksi, dan pengambilan keputusan. Salah satu fokus utama adalah dampak sosial dari produk teknologi. Misalnya, media sosial dapat mempengaruhi perilaku pengguna seperti kecanduan, penyebaran konten negatif, hingga perubahan pola komunikasi di masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan dampak ini sejak tahap perencanaan sistem. Selain itu, moderasi konten menjadi tanggung jawab penting perusahaan. Perusahaan teknologi harus mampu mengelola dan menyaring konten yang beredar di platform mereka agar tidak mengandung kekerasan, ujaran kebencian, atau informasi berbahaya. Hal ini dilakukan untuk melindungi publik dan menciptakan lingkungan digital yang aman. Tanggung jawab lain yang tidak kalah penting adalah dalam menangani misinformasi atau penyebaran informasi yang tidak benar. Perusahaan harus memiliki sistem untuk mendeteksi, membatasi, dan mengklarifikasi informasi yang menyesatkan karena misinformasi dapat berdampak besar seperti menimbulkan kepanikan, konflik sosial, atau kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, prinsip etika tetap diperlukan seperti utilitarianisme, yaitu memastikan teknologi memberikan manfaat bagi banyak orang, dan deontologi, yaitu menjalankan tanggung jawab sesuai aturan dan kewajiban termasuk melindungi pengguna. Dengan demikian, perusahaan teknologi tidak hanya bertanggung jawab secara teknis tetapi juga secara sosial, yaitu menjaga agar teknologi yang mereka kembangkan tetap aman, bermanfaat, dan tidak merugikan publik. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan materi tentang landasan etika dan hukum. Dalam konteks perusahaan teknologi, tanggung jawab sosial tidak hanya soal bisnis, tetapi juga berkaitan dengan etika dan hukum yang mengatur dampak teknologi terhadap masyarakat. Nah, hal ini penting karena produk teknologi saat ini digunakan oleh jutaan, bahkan miliar orang. Sehingga setiap keputusan perusahaan bisa berdampak luas dalam kehidupan sosial. Secara etika, ada beberapa teori yang relevan. Yang pertama, utilitarianisme, yang dimana menekankan bahwa keputusan perusahaan harus memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat luas. Artinya, produk teknologi harus lebih banyak membawa dampak positif dibandingkan membawa dampak negatif, seperti meningkatkan akses informasi tanpa merugikan pengguna. Dalam praktiknya, perusahaan harus mempertimbangkan apakah fitur atau kebijakan yang dibuat benar-benar membantu masyarakat. Misalnya, mempermudah komunikasi, pendidikan, atau akses informasi yang akurat, bukan justru menimbulkan kecanduan digital atau penyebaran konten berbahaya. Kemudian, yang kedua itu ada deontologi, di mana berfokus pada kewajiban moral, di mana perusahaan teknologi memiliki kewajiban untuk menjaga kejujuran, transparansi, dan tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan, meskipun hal tersebut mungkin menguntungkan secara bisnis. Artinya, perusahaan tidak boleh hanya mengejar profit, tetapi juga harus memegang prinsip benar dan salah. Contohnya, perusahaan tidak boleh membiarkan algoritma menyebarkan konten hoax hanya karena konten tersebut menarik banyak perhatian pengguna. Selain itu, yang ketiga itu ada pendekatan hak asasi manusia,
yang dimana pendekatan ini menekankan bahwa pengguna memiliki hak atas privasi, keamanan data, dan informasi yang benar. Nah, pendekatan ini sangat penting dalam era digital, terutama terkait penyalahgunaan data dan penyebaran hoax. Perusahaan harus memastikan bahwa data pengguna tidak disalahgunakan, tidak bocor, dan digunakan sesuai izin pengguna. Selain itu, pengguna juga berhak mendapatkan lingkungan digital yang aman dari konten berbahaya seperti ujaran kebencian atau disinformasi. Nah, kalau dari sisi hukum di Indonesia, terdapat beberapa regulasi penting. Yang pertama ada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana undang-undang ini mengatur penggunaan teknologi dan penyebaran informasi digital, termasuk larangan penyebaran berita bohong atau berita hoax. Nah, undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam menindak pelaku penyebaran hoax serta mengatur aktivitas di dunia digital agar tetap tertib. Selanjutnya ada Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi. Nah, undang-undang ini mengatur bagaimana perusahaan harus mengelola data pengguna secara aman dan bertanggung jawab. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa perusahaan wajib menjaga kerahasiaan data, meminta persetujuan pengguna sebelum mengumpulkan data, serta bertanggung jawab jika terjadi kebocoran data. Selain kedua tadi, ada juga Undang-Undang Hak Cipta. Nah, undang-undang ini juga relevan dalam melindungi konten digital dari pelanggaran. Nah, pada undang-undang ini, perusahaan teknologi harus memastikan bahwa konten yang beredar di platform media sosial tidak melanggar hak cipta, seperti pembajakan karya digital, penggunaan tanpa izin, atau distribusi ilegal. Nah, dengan adanya landasan etika dan hukum ini, perusahaan teknologi dituntut tidak hanya inovatif, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak sosial produknya. Mereka harus mampu menyeimbangkan antara perkembangan teknologi, kebutuhan bisnis, serta perlindungan terhadap masyarakat sebagai pengguna. Untuk studi kasus pertama, saya akan membawa tragedi antara Facebook atau Meta dan kemanusiaan di Myanmar. Studi kasus ini menyoroti kegagalan algoritma dan moderasi konten dalam membendung ujaran kebencian yang berujung pada genosida. Di era digital, media sosial sering disebut sebagai pilar demokrasi. Namun, apa jadinya jika platform yang kita gunakan untuk berbagi kebahagiaan justru menjadi mesin pemicu genosida? Maka dari itu, kita akan membedah salah satu kegagalan etika profesi terbesar dalam sejarah industri teknologi. Bagaimana algoritma Facebook berkontribusi pada tragedi kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar. Mari kita kembali ke tahun 2013. Pada saat itu, Myanmar baru saja membuka diri untuk menerima internet, dan bagi jutaan warga Myanmar, Facebook adalah internet. Mereka tidak mengenal Google atau situs berita lain. Masalah terjadi pada tahun 2016 hingga 2017. Militer Myanmar atau Tatmadaw terdeteksi menggunakan ratusan akun palsu dan bot untuk menyebarkan narasi kebencian yang sangat terstruktur. Mereka menuduh etnis Rohingya sebagai ancaman nasional dan penyebar penyakit. Kemudian Agustus tahun 2017, ujaran kebencian di dunia maya meledak menjadi kekerasan fisik di dunia nyata. Pembakaran desa, pemerkosaan, hingga pembunuhan massal terjadi. PBB menyebutnya sebagai contoh nyata genosida di era digital. Dalam kasus ini ada 3 pihak utama yang terlibat. Yang pertama, pelaku yang merupakan militer Myanmar sebagai penyebar konten dan juga Meta sebagai penyedia platform yang lalai. Kedua, korban yakni ratusan ribu warga Rohingya yang kehilangan segalanya. Kemudian yang ketiga, PBB dan Kongres Amerika Serikat yang melakukan investigasi sebagai regulator. Nah, dampak dari tragedi ini sangat mengerikan. Secara sosial, terjadi trauma nasional dan disintegritas bangsa. Secara ekonomi, Meta mengalami gugatan ratusan triliun rupiah, dan secara teknologi, kasus ini mengubah cara seluruh dunia memandang moderasi konten. Mengapa Meta dianggap melanggar etika? Ada 2 alasan utama. Yang pertama, prinsip non-malfeasance atau kewajiban untuk tidak merugikan. Meta mengetahui bahwa terjadi konflik, tapi mereka hanya memiliki sedikit moderator yang paham bahasa Burma. Mereka hanya membiarkan api menyala tanpa pemadam.
Kemudian yang kedua, profit di atas keamanan. Algoritma Facebook didesain untuk mengejar engagement. Konten yang memicu kemarahan terbukti mendapatkan lebih banyak interaksi. Nah, demi mempertahankan pengguna untuk tetap berada di aplikasi, Meta secara tidak langsung mempromosikan konten kebencian tersebut. Lalu, apa konsekuensinya? Secara administratif, Meta dipaksa menghapus ribuan akun militer dan memperketat aturan moderasi. Namun secara perdata, muncul gugatan class action di Inggris dan Amerika Serikat dengan tuntutan ganti rugi sebesar 150 miliar dolar atau sekitar 2.300 triliun rupiah. Namun secara pidana, sangat sulit menyeret korporasi ke penjara. Inilah celah hukum yang sering dimanfaatkan perusahaan teknologi besar. Nah, setelah berdiskusi dengan kelompok, menurut kami, sanksi denda uang sebanyak apapun tidak akan pernah setimpal dengan nyawa yang melayang di Myanmar. Kami berpendapat bahwa pimpinan perusahaan teknologi harus bisa dipidana jika mereka terbukti mengabaikan peringatan dini mengenai potensi kekerasan di platform mereka. Kesimpulannya, tanggung jawab sosial perusahaan teknologi bukan hanya soal donasi atau CSR, tapi soal memastikan produk mereka tidak menjadi senjata yang dapat menghancurkan masyarakat. Teknologi harus memiliki nurani. Sekian penjelasan studi kasus pertama mengenai tanggung jawab sosial perusahaan teknologi terhadap publik. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, pada studi kasus yang kedua ini, kami membahas kasus monopoli Android yang melibatkan perusahaan teknologi besar, yaitu Google dan regulator Uni Eropa. Kasus ini bermula sekitar tahun 2011 ketika Google membuat perjanjian dengan berbagai produsen smartphone yang menggunakan sistem operasi Android. Dalam perjanjian tersebut, produsen yang ingin menggunakan layanan penting seperti Google Play Store diwajibkan untuk menginstal beberapa aplikasi Google secara default, seperti Google Search dan Google Chrome. Selain itu, Google juga membatasi produsen perangkat untuk membuat atau menjual smartphone yang menggunakan versi Android yang dimodifikasi, atau dikenal sebagai Android Fork. Hal ini membuat produsen harus mengikuti aturan Google jika ingin tetap mendapat akses ke layanan penting dalam ekosistem Android. Praktik tersebut kemudian menarik perhatian regulator Uni Eropa. Pada tahun 2015, Europe Commission mulai melakukan investigasi karena kebijakan tersebut diduga menghambat persaingan yang sehat dalam industri teknologi. Setelah penyelidikan selama beberapa tahun, pada tahun 2018, Europe Commission memutuskan bahwa Google telah melanggar aturan persaingan bisnis dengan menyalahgunakan dominasi sistem operasi Android untuk memperkuat posisi produk mereka sendiri. Nah, dalam kasus ini terdapat beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama, ada Google sebagai perusahaan teknologi yang mengembangkan Android. Yang kedua, ada Europe Commission sebagai regulator yang melakukan investigasi dan menjatuhkan sanksi. Yang ketiga, ada perusahaan teknologi pesaing. Yang keempat yaitu produsen smartphone, dan yang kelima atau yang terakhir itu konsumen sebagai pihak yang terdampak. Kasus ini menimbulkan beberapa dampak penting dari sisi teknologi. Dominasi Google dalam pasar mesin pencari dan browser mobile menjadi semakin kuat karena aplikasinya sudah terpasang secara default pada banyak perangkat Android. Yang kedua, dari sisi persaingan bisnis, perusahaan teknologi lain mengalami kesulitan bersaing karena aplikasi Google sudah menjadi aplikasi bawaan pada sebagian besar perangkat Android. Sementara dari sisi konsumen, pengguna memiliki pilihan aplikasi yang lebih terbatas karena aplikasi alternatif menjadi kurang terlihat dibandingkan aplikasi bawaan. Dari sudut pandang etika profesi di bidang teknologi, kasus ini menunjukkan beberapa permasalahan penting. Yang pertama, ada penyalahgunaan dominasi pasar, di mana Google memanfaatkan kekuatan sistem operasi Android untuk mendorong penggunaan produknya sendiri. Kedua, adalah persaingan yang tidak sehat,
karena kebijakan tersebut membatasi kesempatan perusahaan teknologi lain untuk bersaing secara adil. Yang ketiga adalah tanggung jawab sosial perusahaan teknologi. Sebagai perusahaan yang memiliki pengaruh besar dalam ekosistem digital, Google seharusnya memastikan bahwa kebijakan bisnisnya tidak merugikan inovasi dan kepentingan masyarakat. Sebagai akibat dari pelanggaran tersebut, pada tahun 2018, Europe Commission menjatuhkan denda sebesar 4-34 miliar euro atau sekitar 5 miliar dolar Amerika Serikat kepada Google. Denda ini menjadi salah satu sanksi anti-monopoli terbesar dalam sejarah industri teknologi. Selain denda finansial, Google juga diwajibkan untuk mengubah beberapa kebijakan bisnisnya agar produsen perangkat memiliki kebebasan lebih dalam memilih aplikasi yang digunakan. Jika dibandingkan dengan studi kasus yang pertama yang melibatkan Facebook di Myanmar, kedua kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan teknologi memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Namun, perbedaannya, kasus Google ini lebih berkaitan dengan dominasi pasar dan dampaknya terhadap persaingan bisnis. Sementara kasus Facebook di Myanmar berkaitan dengan penyebaran ujaran kebencian yang berdampak pada konflik kemanusiaan. Dari kedua kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan teknologi tidak hanya bertanggung jawab terhadap inovasi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari teknologi yang mereka kembangkan. Dari pembahasan kita tadi dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan teknologi terhadap publik sangat penting di era digital saat ini. Ada 3 poin utama yang perlu diperhatikan, yaitu dampak sosial dari teknologi, moderasi konten, serta tanggung jawab dalam menangani misinformasi. Teknologi yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat, seperti penyebaran informasi yang salah, konten berbahaya, hingga perubahan perilaku sosial. Nah, untuk mencegah hal tersebut, diperlukan upaya dari berbagai pihak, terutama profesional IT yang harus bekerja secara etis, menjaga keamanan data, serta mempertimbangkan dampak dari teknologi yang mereka kembangkan. Perusahaan teknologi harus meningkatkan transparansi, memperkuat sistem keamanan, dan lebih bertanggung jawab dalam mengelola konten di platform mereka. Sementara itu, pemerintah juga harus berperan dalam membuat serta menegakkan hukum atau regulasi yang melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi. Sebagai penutup, penting bagi kita semua untuk menjunjung tinggi etika dalam dunia IT. Teknologi yang seharusnya menjadi alat untuk memberikan manfaat dan membantu masyarakat, bukan malah sebaliknya. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial harus menjadi bagian penting dalam setiap penggunaan dan pengembangan teknologi agar tercipta lingkungan digital yang aman, adil, dan dapat dipercaya oleh publik. Itu dia penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami berikan bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum